dunia era digital ini kan apapun informasi kan nggak bisa ditutupi. Sehingga kalau begitu masyarakat memiliki informasi yang terbuka, apalagi dengan media sosial, maka kesalahan terkecil apapun akan menjadi besar. Lah di sini pentingnya mau tidak mau Polri itu harus lebih humanis, bisa dipercaya publik. Kedua ya harus menjadi jiwanya itu pelayan. Jadi perilaku-perilaku yang menyimpan, yang menggunakan kekerasan, perilaku yang koruptif, perilaku yang tidak disiplin, bahkan main kekerasan ya tidak bisa lagi. Maka instruksi Jenderal Sigit itu sebenarnya memberi warning kepada para polisi termasuk atasan mereka, termasuk Kapolda, terus Kapolresta, agar mereka nggak main-main. Kalau mereka main-main, ya mereka bisa digantung. Artinya instruksi itu secara tegas ingin mendisiplinkan Polri. Apalagi dia mengatakan Polri harus mengacu kepada keteladanan, yaitu Jenderal Hugeng. Hugeng itu dikatakan Gus Dur, dua hal manusia langka. Jadi Gus Dur pernah mengatakan polisi yang jujur dua, Hugeng dan polisi tidur katanya. Itu guyonan Gus Dur. Artinya Gus Dur pernah mengatakan bahwa kita mengalami situasi di mana kepolisian itu mengalami demoralisasi. Kepolisian mengalami situasi di mana menghadapi situasi kultur yang memang oleh publik dianggap polisi itu tidak bersahabat dengan masyarakat. Tetapi setelah itu kan ada sebuah perubahan revolusi secara kontinu ya, dengan pembinaan. Itu kan luar biasa. Artinya 70% dari survei Kompas orang mulai percaya dengan polisi lagi. Dan ini sebenarnya titik balik di mana si Listio Sigit ingin mengatakan sekarang Polri harus membenah diri. Berbenah diri dengan apa? Pertama, polisi harus menjadi teladan, menjadi contoh, tetapi pelayan publik, tapi polisi juga harus memiliki 3 hal pokok. Pertama, dia pengetahuan akan teknologi dan kemajuan zamannya. Maka dengan menguasai pengetahuan itu, ya polisi memiliki yang disebut etos. Etos itu ya kerja, pelayanan, totalitas. Pelayanan bukan karena uang, tapi karena profesionalitas, tapi pelayanan punya hati. Jangan menindas yang kecil yang lemah, tapi mengayomi yang kecil yang lemah. Tapi punya patos ini, empati ini. Nah, empati ini dalam arti ya polisi harus mampu mengayomi, melindungi. Lah, praktek-praktek yang kemarin terjadi itu kan masyarakat melihat polisi ini kerap kali lupa akan tugas pelayanan itu. Sehingga kasus kecil misalnya yang hanya terjadi di satu daerah itu menjadi viral ketika polisi tidak menjalankan filosofinya sebagai bayangkara negara itu, pelindung negara, penjaga negara. Dan ini yang sebenarnya diinginkan oleh Pak Listio Sigit. Jadi dengan era digital ini ya mau tidak mau polisi harus tampil excellent. Maka apa yang dikatakan Listio Sigit role modelnya Hugeng itu sebenarnya menjadi yang harus menjadi aktualisasi dari polisi kita. Dari polisi sebagai pelayan publik, polisi harus mengembang amanat penderitaan rakyat, tapi polisi juga harus mampu memberikan hatinya kepada publik. Dan polisi sekarang ini gelarnya banyak yang doktor, ada yang profesor, luar biasa. Tetapi yang perlu menurut saya adalah bagaimana polisi itu memiliki disiplin. Disiplin untuk tetap menjaga martabatnya. Dan itu yang kerap kali lupa bahwa di era digital ini kesalahan kecil pun akan menjadi besar. Maka polisi itu sekarang tidak bisa main-main lagi gitu loh. Jadi dia harus mengontrol dirinya, meskipun kadang-kadang kita tahu ketika mengatasi demo ada kemarahan, ada kecapean luar biasa, tapi dia harus menjaga bagaimana dia tetap humanis, bagaimana dia tetap menggunakan dialog, bagaimana dia menangani segala persoalan masyarakat yang kompleks itu, ya polisi menggunakan hati. Dan ini yang sebenarnya diminta. Jadi instruksi Kapolri itu sebuah mau menunjukkan kembali polisi harus kembali kepada martabatnya sebagai pelayan publik. Maka sebagai pelayan publik maka polisi tidak boleh lagi main-main sebenarnya main suap, terus juga merekayasa kasus, tapi juga
main-main dalam pengertian hukum dipermainkan. Maka polisi kembali sebagai pengayom masyarakat. Dan polisi juga harus mulai sadar, dia menggunakan media sosial menjadi sarana untuk bersahabat dengan para netizen, bersahabat dengan publik. Maka polisi juga harus memiliki pengetahuan akan era digital ini, pengetahuan tentang bagaimana menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memajukan nilai-nilai kemanusiaan. Maka harus punya keterampilan lah, sehingga polisi juga bisa mengonter berita-berita yang negatif itu ketika berita itu tidak sesuai dengan fakta dan data. Karena apa? Teknologi kecepatan. Lah di sini polisi memang diminta lebih komunikatif dan humanis. Jadi polisi itu harus mampu membangun sekarang image di publik adalah polisi yang betul-betul setia menjalankan konstitusi, yang melindungi masyarakat dan pengayom masyarakat, tapi juga polisi yang humanis. Humanis itu ya pendekatan dialog, pendekatan kultural, melibatkan tokoh-tokoh. Jadi tidak lagi menggunakan strateginya dulu, yaitu strategi kekerasan. Dan itu sudah ditinggalkan karena polisi yang ke depan adalah polisi yang memiliki kemampuan, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kemampuan kematangan emosional. Mentang-mentang dia pejabat sebagai polisi, itu dia menggunakan senjata, kekerasan, pemaksaan, itu nggak bisa lagi. Pola-pola itu ditinggalkan. Jadi pola-pola pendekatan itu lebih dialogis dan lebih komunikatif. Tidak lagi seperti dulu. Seperti dulu orang harus ngaku, kalau nggak ngaku dia digunakan kekerasan. Dan padahal kadang-kadang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Sekarang nggak bisa lagi. Ketika mengalami proses, ya polisi harus berdialog. Polisi harus meyakinkan, polisi harus mampu juga pendekatan budaya, pendekatan antropologis, pendekatan spiritual, sehingga pengakuan itu bukan lagi dipaksa, diancam, diintimidasi, tapi polisi juga harus penjaga moralitas. Jangan dia menggunakan kekuasaannya untuk menakut-nakuti, bahkan kerap kali dia tergoda untuk pemerasan. Pemerasan itu bisa uang, pemerasan bisa seksual juga. Itu kan pemerasan sebenarnya. Nah, itu yang harusnya mulai disadari, karena satu kasus saja bisa menghancurkan martabat kepolisian.